يده الكرام وصلى إلى أرواح جميع جدنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا ولمن ذوي الحقوق الواجبات علينا ولمن أحسن إلينا ولمعلمنا ولمعلمهم ولأساتذتنا ولأساتذتهم ولمن تصدقوا أو صلوا أو بنوا أو نصروا في هذا المسجد المكرم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أمهل على من عصى وإذا سأله أعطى حجب نواحق الأعين في الدنيا فلا عين ترى الذي أعد الجنة لمن اتقى. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السنة العظيم ذي الخلق الرحيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. وبعد فيا عباد الله أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى حق تقاته وطاعة رسوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الآية. وقال حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami muliakan segenap pengurus penanggung jawab Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mukarramah. Mudah-mudahan selalu kita ucapkan yang lurus, yang peduli, yang terus-menerus memakmurkan masjid. Insya Allah dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kekurangan dan tidak insya Allah pula matinya mendapatkan ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah para asatidz wal asatizat, Bapak-bapak, saudara hadirin, jamaah salat maghrib plus langsung pengajian bulanan hari ini Jumat malam Sabtu ketiga. Kita berada pada tanggal 21 bulan Safar. Jumlah hari yang 30. Berbarengan kita hari ini berada tanggal 15 Agustus 2020
2025 jumlah harinya 31. Sehubungan 2 hari lagi ini dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Mudah-mudahan sehubungan dengan proklamasi mengenang kembali perjuangan para syuhada, kita sudah merdeka 80 tahun yang lalu. Kalau diukur usia manusia, maka Republik ini sudah tua. Orang yang 80 tahun setengah pikul pulang sidang tak berdaya. Betul. Karena itu hubungan tua, di mana daun pohon pun kalau tua menguning layu jatuh rontok. Maka pada malam ini pelajaran kita lanjutan dari tanggal 18 bulan 7. Kemarin kita membahas tentang sholat witir yang dikerjakan setelah sholat isya. Boleh 1 rakaat, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9. Dikerjakan boleh sendiri, afdolnya boleh berjamaah. Alhamdulillah kemarin sudah kita bahas bersumber dari kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad dari halaman 20 sampai 21. Sebab ada petunjuk Rasulullah SAW. Petunjuk ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari seorang dermawan Madinah, orang yang peduli pada perjuangan Nabi, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Di mana Abu Ayyub Al-Ansari ini mendengar langsung di siaran ulangnya. Beliau wafat tahun 672 Masehi. Sahabat Nabi dari suku Khazraj, asli orang Madinah, di mana Abu Ayyub Al-Ansari rumahnya, uangnya, tenaganya, pikirannya disumbangsikan untuk menerima rombongan tamu dari hijrahnya beliau Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Maka ini Abu Ayyub adalah penolak, orang yang terkenal di zaman Rasul, dermawan. Beliau mendengar Nabi ngomong begini. Rasulullah bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Sholat witir itu 1 atau 3 atau 5, pokoknya witir adalah hak paten bagi kaum muslimin. Ibaratnya duit kita kita kasih orang, kita memanfaatin, kita membuang duit kita. Tapi sayang kalau nggak dimanfaatin. Paman ahabba ayyudirah, siapa orang dari umatku yang mau cinta suka resep sama sembahyang witir, Nabi bilang di khamsin, bayarnya 5 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tambah 1 rakaat. Banyak kan Ustaz, kemudahan kita ada urusan lain. Kalau tidak sholat bertiga, Maryam 3 rakaat, 2 rakaat salam, tambah 1 rakaat. Kebanyakan juga Ustaz malaman. Wa man ahabba ayyujira bi wahidatin, siapa orang yang mau sholat witir 1 rakaat dah, nanti habis isya kita sambung sholat witir 1 rakaat berjamaah. Apa yang kerjain daripada enggak bisa 5 kagak, 3 kagak, apalagi 7, 5 1 rakaat. Maka kita lazimkan meskipun hukumnya sunnah, nanti habis sholat isya tidak badiah langsung dah. Nah badiahnya kita ke pengajian langsung nonton, sambung sama witir. Habis witir pulang, syukur ada nasi uduknya. Ini belum ada. Yang ngaji saya kadang-kadang langsung banget dah. Ada itu. Nah hadirin kaum muslimin, sholat
sholat witir ini dikerjakan jangan tengah malam. Kalau kita nggak tahu umur, ada orang yang begini, Ustaz saya habis sembahyang, kalau sembahyang biasanya malam Ustaz berapa? Jam 2 ya. Siapa tahu pukul 11 mati. Dengan sembahyang bisa sore, habis ngaji cuma ditambah waktunya dikit. Sebab kalau habis ngaji katanya bisa melakukan sholat, kalau habis sholat lanjutin. Gue udah percaya ngaji 30 orang masuk bisa sholat isya dulu, paling tinggal yang lain pulang, maka ngajinya di long. Mudah-mudahan ngaji berarti pukul 11 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ala nafa'ali wa bi barakati ulumi wa bi nawadikum bidaraini amin. Katakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak saudara hadirin, meskipun pengajian diulang-ulang tidak berarti ini membosankan. Ilmu nggak ada yang basi. Malam ini judulnya membiasakan diri bangun sholat malam. Tidak ada jalan keluar yang lebih hebat. Segala persoalan, segala urusan, segala masalah apapun habis dilawan sama bangun malam. Maka ini dari 6.666 ayat Al-Quran. Malam ini kita lihat satu ayat Al-Quran, surahnya Al-Isra ayat 79, di mana ayat 79 ini bijinya 9. Sebab 7 kali 9 63. 6 tambah 3 jadi 9. 7 kali 9 63 jadi biji 9. 7 tambah 6 7 tambah 9 16. Diulang balik aja jadi 91. Ya, 16 kita balik jadi 91. Biji 9 juga. 9 ini biji sakti. Udah gak zaman kita Pak, bukan pikiran sama orang. Bang orang kadang-kadang lagi susah ngapa aku begini. Ya kalau sukses pasti saya pikir udah sukses dengan minta sama Allah aja dah. Allah mah janjinya nggak palsu. Kita kebanyakan begitu Pak. Lagi ada urusan doang. Pilkada, pilkades, buat lupa. Bagian kita tahu. Jadi tidak ada cerita. Oh ya, Ustaznya gini-gini juga. Dan dulu sebentar begini aja. Standby aja kita. Kayak kagak diisiin udah. Segini aja. Ya kalau saya mau saya udah sering ke luar negeri itu. Iya. Beda kayak pasti kayak Lexus. Nah, kalau mobilnya Lexus kan panitia yang pusing. Berapa duit ngajak mobil Lexus kayak mobilnya cuma mobil ada juga pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo Pak, kita bukan percaya sama orang, lebih percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah pasang iklan ini dalam surah Al-Isra. Artinya Al-Isra berjalan di waktu malam. Orang jalan pakai motor, jalan kaki, pakai mobil, siang menorah udah biasa.
Di dalam Al-Quran surahnya Al-Isra kita baca dalam tafsir Munir 5 hari Tanzil pinjam itu kepikiran seorang ulama Syekh Muhammad Nawawi, gak habis ilmunya itu 2 jilid. Satu ayat Al-Quran Allah bilang begini, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili, dan dari sebagian kecil al-laili di waktu malam. Malam itu 12 jam. Coba Pak, udah ngancok dah teker malam-malam. Apa yang kita jalan-jalan ke gunung Punyung dia belum tentu diterima, puncak ya Pak, model begini mah setan enak model gitu. Miskin aja begini, apalagi kaya. Dan dari sebagian kecil di waktu malam pada hajat, apa tahajat, istaiqono aisyahiro bilail, bangun dong, bangun malam, bihi bilail, kapan bangun malamnya? Di situ dalam kitab Irsyadul Iman dijelaskan semalam itu ada 12 jam. Di mana yang bagus Ustaz? Yang bagus itu di malam sepertiga akhir malam. Kalau 12 jam di waktu malam, sebab sehari semalam 24 jam. 12 siang, 12 malam. Kita pengen dekat sama Allah dah. Bayar johor sekali, asar sekali. Kita mau cecer dari bangun malam, tidur dulu dari masih muda. Mau baik, kurang baik. Bangun malam kita banyak punya persoalan, banyak punya Nah kita mau bangun jam 6 sore 4 jam 6, 7, 8, 9. Ini sepertiga malam. Waktu bagus. Bapak jam 8 tidur habis isya, 10 menit melek. Bayang tahajud. Ada yang begitu Pak. Bapak maka kerja. Bayang sama karyawan yang shift 7. Jam 2 dia bisa melek pegawai. Model-model begini. Jadi jam 6, 7, 8, 9. Ini sepertiga malam pertama. Kategorinya bagus. Kalau Bapak di situ belum bisa tidur, ambil sepertiga yang kedua. 10, 11, 12, 1. Ini sepertiga malam lebih bagus. Tapi jangan diambil kalau kata saya. Khawatirnya nanti subuhnya ke masjid. Mendingan ambil yang sepertiga terakhir, jam 2, 3, 4, 5. Jadi di sini kita begadang ini 2, 3, 4, 5. Kalau subuh pukul 4.40, kita bangun pukul 4 dah, kurang 5 dah, 10. Mandi, cebok. Kan orang tua mah kadang-kadang yang model begini kencing lama. Kalau kencing besi, basuh dengan besi. Makanya antara ajar sama komat minimal 10 menit. Di sini kan gak ada apa namanya itu yang jalan sendiri. Jadi jangan buru-buru sholat subuh. Habis sholat subuh, qobliyah tunggu 10 menit. Jangan langsung ajar terus komat. Kesian orang yang tua yang jalannya bukan etok. Betul. Orang yang tua dikit bangunnya lebih malam. Apalagi kita nih yang usia di atas 60 itu kurang kenyang. Sering bangun malam, kesempatan ya kencing kita gunain untuk bangun malam. Jadi ada hikmahnya juga. Udah tua beser. Ya, kalau yang muda kan tidurnya kayak orang mati, blok-blok. Lupa. Orang tua kadang-kadang jam 1 kencing, tidur lagi kedua kencing, manfaatnya. Maka malamnya sepertiga. Wa minal laili fatahajjat bihi, dan dari sebagian malam maka tahajudlah
apa tahajud? Bahasa Mesirnya sholatul laili al-qaimu minan naumi ila sholat. Bangun di tengah malam, malamnya tujuh mendekati sama subuh. Jangan terlalu malam Pak. Kalau Bapak bangun jam 1, jam 2, bangun ibadah setengah jam lama, akhirnya ketiduran. Bangun malamnya oke, sholat subuhnya enggak. Kalau bisa bangun malam sama subuhnya ini cakapan mana Ustaz? Bangun malamnya rajin, tapi sholat subuhnya enggak berjamaah. Sama sholat subuh berjamaah ke bangun malam, bagusan mana? Bapak bangun malam, tahajud, tapi enggak sembahyang subuh berjamaah. Bagusan mana? Sama sembahyang subuh berjamaah, jarang bangun malam. Bagusan mana? Masalah bingung Bapak. Yang bagus bangun malam engkau, sholat subuh. Ya. Nah, apa itu dan dari sebagian malam maka tahajud engkau aywakum ba'dalail. Menurut pemikiran ulama Syekh Muhammad Nawawi, artinya maksudnya tahajud itu bangun di sebagian kecil di ujung malam. Ba'dun itu ba'do sebagian, tapi kita ngambil jangan tengah-tengah, ujung. Supaya habis bangun malam nyambung sama sholat subuh Pak. Ini kadang-kadang ngajinya nggak ngerti. Bangun malamnya rajin, dikirnya Masya Allah 4.000 dipakai sama dia puluh. Tapi subuh kagak ada masjid, ujung itu. Ngaji di mana tahu? Guru siapa Pak? Sampai jarang ketemu di masjid, katanya mati, ada minta innalillahi. Siapa yang meninggal? Si Anu. Lah, kalau si Anu baru meninggal. Sama masjid kayaknya alergi. Aduh, kayak di masjid ada harimau. Watrukin naumah fi dzalika waqti. Tinggalin dikit dong. Tidur tinggalin. Bangun apa? Imam kita laki-laki ini sebagai imam pimpinan dalam sebuah rumah tangga, lelaki bangun. Kan kita mah lelaki Pak. Ada kata nggak punya bini, dia tidur sendiri, bangunnya berdua. Laki mah, ya tidur sendiri. Bangun, ada adeknya. Ngantri si adeknya. Udah banyak diminta sama Allah. Sama orang Pak, kalau lagi kesian orang, sabar deh, kalau itu memang begitu hidup Pak. Itu paling banter itu begitu omongannya. Kalau yang enggak pro, rasain lo. Ujian itu cobaan itu. Udah banyak-banyak kita ngomong sama Allah aja. Kan Allah batak hati orang. Ngomong sama orang kadang-kadang 3 orang yang benar-benar lain. Ya. Kalau bokor situ Pak, tulis namanya rendam situ, kasih aja cabai dikit Pak. Kita terlambat. Nah, tebus. Watrukin naumah bizalikal waktu. Tidur dari jam 9 atau jam 10, 11, 12, 1, 2, 4 jam, 3, 5 jam cukup. Bahkan usia 60 kayak saya belum pernah tidur jam 2 Pak. Belum malam belum tidur. Tidur setengah 3 cuma sejam. Assalamualaikum. Udah kan? Bangun dah. Ada kopi yang bekas malam minum Pak, kopi. Enak itu kopi sisa. Iya kopi ya. Minum aja. Ada rokok refill pasar. Tenang aja, malaikat juga tahu. Dong rokok nih. Kan empang Pak di atas laut. Kali kita ngerokok ada makhluk datang. Gak ada pala dan nempel bau bungkusan itu kita yang bertumbuh. Baru kita ke masjid mau sholat kita ujungnya. Dirian aja mau sholat bareng temboknya. Ini mah enak tuh nih kalau iseng buat di pintu Pak. Bayang malam tuh bawa golok tuh.
siapa kita ngadu sekarang? Ngadu sama orang-orang yang susah? Tidak perlu. Ngadu sama yang mau haji belangsak. Ngadu sama DKM yang nggak datang. Ini mah ngaji bang untung-untungan pak. Saya nggak usah muter mati malam satu. Nunggu nemenin Ustaz Budi aja. Jadi kalau kita hitung 5 ngopi di sana di kebun. Kebun siapa aja kita aku pak. Nah, bangun malam ngapain Ustaz? Lis sholati. Udah kita ambil air wudhu dah. Kita mulai dulu bini belakangan dah kita lihat bini yang udah dengan langsung. Dan bini begitu udah lelah begitu pak. Las. Lis sholati. Wakila al-makna tahajud bil Qur'ani ba'dal lail. Jadi apa amalannya Ustaz? Banyak amalan yang bagus baca Quran aja udah. Habis sembahyang baca Quran dah. Mulai alif lam mim. Udah kita nangis ya Allah. Belum dibagi juga warisan ya Allah anjing banget ya Allah. Kata malaikat tenang din. Kau tabuk bentar bentar. Cuma nggak bisa ngomong. Kita ngomong sama orang udah nggak enak pak. Kadang-kadang kita ngomong kita kayak pusing, tambahin pusing. Lu mah gak enak, lu mah ada warisan, anak gua mah kadang-kadang ngontrak. Pusing buat lagi dia, enak kan kita juga ada warisan. Dia mah ngontrak, kalau nggak bayar, pusing. Bayar dari gua, mana gua ngomong. Tuh, kita bangun malam. Bangun malam. Nah, habis sembahyang baca Quran. Berapa ayat Ustaz terserah lu dah. Nungguin boleh di rumah, boleh di masjid bangun malam. Di mana aja boleh. Kalau kata tuh enakan di masjid. Di rumah lu nggak ada gini sih. Iya. Nggak ada dah, gue yakin dah. Iya. Lu timbang karpet sejadah udah bulet. Nah, itu sejadah Iya. Enak. Sini sembayangnya minta sama nekan kunci. Ya. Di rumah udah padu. Paling nangis itu. Ya Allah. Hidup gini-gini aja ya Allah. Bini bosan ya Allah, itu juga ya Allah. Ke malaikat pun nandung deh. Ya, itu aja pak kita. Jadi ada orang gila kayak penting jangan gila. Dengan dikata gila tapi enggak gila. Ya. Pada benar tapi ya gila. Nah, nafilah dalaka. Adalah nafilah dalaka. Apa nafilah? Terjemahannya ziyadatan laka, sebagai sholat tambahan. Sebab sembahyang 5 waktu cuma 5 kali sehari semalam. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bapak nggak bisa, nggak ada alasan supaya pahala banyak zuhur 4 kali. Gila itu. Terus sembahyang lama-lama. Parah Ustaz, tolong. Zuhur sekali, tambahannya tersunah. Ada qobliyah, ada ba'diyah, ada witir. Ini malam kita mau minta. Sebab begini Pak, ini kaum muslimin ada hadis nih kita baca di sini nih. Ya. Rok'atani. Kata siapa Ustaz? Ini kata ulama, rok'atani yang kamuha ibnu Adam fi yaumil lailil akhir. Jadi jam 1 sampai jam khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Itu ganjarannya kalau mau dikasih Allah lebih bagus, lebih banyak daripada dunia dan seisinya. Allah kasih kontan orang yang bangun malam 2 rakaat, pahalanya seperti dunia dan seisinya. Di mana naruhnya seperti dunianya cuma 1. Yang sembahyang ada 10 orang, berarti 10 dunia. Nabi ngomong bukan mereka-reka ini. Khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Dibanding dunia seisinya lebih bagus daripada 2 rakaat.
Terus Nabi bilang walaula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak menjadi beban, tidak menjadi masalah buat umatku, la faratu ma alaihim, maka aku wajibkan sholat malam. Itu kadang-kadang apa saya pribadi ini tolol-tolol amat hidupnya. Nabi udah jaminan surga. Nabi maksum, terpelihara, tidak berbuat dosa. Udah ikrannya sejak Nabi Adam dijadiin. Nama Nabi udah ada di surga, Pak. Nabinya belum diciptain, baru nurnya doang. Setiap pintu surga ada bacaan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Nama kita udah ada, so nama Nabi. Tapi Nabi wajib bangun malam. Kita apa jaminannya? Model begini. Kayak pengen usaha dulu. Kan anjing itu. Nabi yang udah dijamin masih sembahyang malam wajib. Kita sunnah. Oke lah nggak tiap malam. Mulai ke sebulan sekali. Kurang banyak Ustaz. Seminggu sekali. Coba aja dulu. Maka sembahyang sunat, kalau kata saya mah ibarat makan itu minum. Orang yang makan belum tentu minum. Tapi yang pasti orang minum udah makan. Ya. Makan sehari semalam 2, pagi sama sore ya. Minum sekali. Kadang-kadang minum banyak kan. Makan bala-bala, makan anut ya. Pembaso beli. Banyakin nido, artinya sholat sunnah. Khusus kita bicara malam. Hadirin kaum muslimin, maka dikatakan ngapain terjadi bangun malam fi kasratis sawab, supaya kita nambahin bekal buat pulang. Kita sedekah kagak, umroh jarang-jarang, ke masjid juga lagi bagaimana tuh, ke masjid lagi pikiran bagaimana. Kan besok kita pengen pulang menghadap Allah, nggak balik lagi ke dunia. Kira-kira siap nggak mati kehidupan Zeb? Nggak siap, nggak siap. Kalau kita siap berarti kan kita gober. Kan belum ada cerita orang bangun malam beroak kalanya dimakan setan. Ada di YouTube. Banyakin pahala. Sebab kita bakal ditimbang di besok. Ngapain aja ditelan? Masjid segede-gedenya. Wartifa'id darajat, supaya kita diangkat nilainya di sisi Allah Subhanahu. Kita pengen diangkat, diagumi di alam Allah daripada di alam orang. Orang kalau malam ada udang di balik rempeyek. Pak cuma hebat lah, lagi duit banyak orang kan. Ya, jauh lagi susah, cecek nggak doyan. Bau kita Pak kalau nggak punya duit bau. Orang itu banyak sih, lu kaya nih sih. Wah, ada. Wah, cakep banget lah. Orang kaya tentunya wangi, orang miskin berak lu anjing. Ya. Nah, mukhtasatan bika khusus buat Nabi, fa inna kulla ta'atin biha an-nabi. Siwal maktubah, Nabi udah biasa bangun malam. Maka dia menjem-jeman. Konon dalam sejarah bengkak Nabi sembahyang pas gili. Bayangin kalau Nabi belum pernah sembahyang dalam sejarah. Suruhnya ina atoina sama kudu. Jadi Arab ya. Jarang orang baca dulu aman. Dia ada terawih aja. Surah. Ya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillah. Amin. Ada lagu. Mas air itu. Siwal maktubah. Kecuali ya, Nabi itu memang taatnya khusus bayang malam.
fika bertidur. Sholat malam, orang yang sholat malam, jaminan pertama di samping pahalanya bagus, nambah derajatnya akan dosanya habis. Lihat orang dulu matinya bersih mukanya. Nah, hari ini seupah meninggal nih. Ya, apa? Meninggalnya Jumat. Udah bagus ya. Doain kan hari ini. Apa? Anak kedua itu bocah. Ya. Bang, ajak saya ke mall ya. Jadi layak pun tasilu abika bertidur abadah. Tidak melulu dengan sholat malam. Utamanya Allah ampuni dosa kita lah. Biar orang matinya enak, matinya habis ibadah. Mana orang dulu masuk rumah sakit? Baru sekarang ada ruang ICU. Ini maaf ya. Apa kata bapak saya? Jangan dibawa ke rumah sakit tua. Rumah tua 94. Kecuali gua dibawa ke rumah sakit, gua muda lagi. Orang dulu kan ya malu masuk itu masuk dua layak. Kalau gua ke rumah sakit, gua muda lagi, nah gua mau. Dah, gua nggak lama ini. Kan jam 12 ada tamu. Pukul 10 siang. Lalu kemarin kan ya, bah, panggil babah sama orang. 10 malam kita ke rumahnya, ke rumahnya. Apa kata orang tua lagi sila? Gini hari lu kemarin baru jam 10, ntar jam 12. Makan ngomong. Iya bah, udah lama jam 12. Jangan bayang bah, nah, mau tiduran dulu dah. Mana Ka'bah? Mau ke sana bah, ada muka Ka'bah gua. Berapa ini? 10. Jangan kemana-mana bacain Quratul Hadad. Baca Quratul Hadad. Baca sampai kita kayak orang 12 tuh tamu datang. Tuh tamu. Kita nggak paham ya. Mana itu dua baru putar bareng. Tuh berdua tuh pakai baju putih. Liatin babak. Saya ngomong, saya liatin enggak rumah. Lu bacain nanti dulu, tuh masuk tuh ke kaki, tuh. Nah, kita baca lagi kacau. Gimana? Tapi tahu kata dibandingkan apa? Tuh, Allah. Loh, ini enggak. 12 malam. Jadi kita sempat nyari tukang acul. Sedang 12, 1, 2, 3, 4, 5. Pengen begitu mati kita pak. Matinya enak habis ngaji pulang. Kita ngopi dulu, ngerokok sebatang mah. Repil ya, terakhir ya. Ini samping kita kemukin ya. Ngerane di sini, mereka usah pundak-pundakin. Ya, kalau kita tinggal di Cikarang. Mana bang? Gua mau pergi. Ini yang enak begitu tuh. Ya Allah, Muhammad Rasulullah. Nah, ziyadatan darajat. Ziyadatin darajat wa kasratis sawab. Nilai kita di hadapan Allah memang berat Pak. Jangankan bangun malam, bangun subuh aja berat. Kalau nggak dilupak, coba dah. Nggak perlu andalan, ustaznya kadang-kadang obat. Kan usah dulu. Makanya merebut rumahnya dekat imam, supaya jangan jauh. Alhamdulillah sebetulnya nggak jauh, paling dari sini ke rumahnya 2 hari lah. Ya, walihada sumiyat nafilah, khilafil ummah. Jadi efek mayang malam, satu pahala nambah, derajat naik, dosa diampuni Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi qadghafara lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'khir wa yakunu ta'jiluha fi ziyadati darajat. Semakin kita lama bangun malam semakin bagus. Oleh karena
Imam Mujahid wasadi qala inna sholatal laili kanat wajibatan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat Nabi wajib. Kita enggak kuat dah. Itu Nabi yang minimal seminggu sekali 50. kita kadang-kadang tidur. Bab malaikat turun sepertiga malam terakhir. Itu diperintahkan Allah. Kamu turun ke bumi. Siapa yang bangun malam? Dia minta doa, doanya terima. Dia minta ampuni dosanya. Dia istighfar, terima istighfarnya. Sepi. Mereka turun jam 3 sama 4. Akhirnya dia naik ojek ke Rengas Bandung. Atau buang lagi begini aja. Pagi nih. Akhirnya tanah beli 300 meter. Ya Allah, tanah itu biar saya beli. Ya Allah, beli. Alhamdulillah. Ya minimal apa yang kita inginkan itu banyak bulan. Ya hadirin. Ya. Jadi kalau makna nafilah laka. Arti maksud nafilah laka. Anna sholatal laili fardhatan 'alaika. Buat Nabi memang wajib bangun malam. Zaidatan 'ala shalawatil khamsi, sebagai tambahan dari sholat 5 waktu. Sebab sholat 5 waktu juga bisa dibanyakin untuk 5 kali atau 5 kali lagi. Khosotan bika, khusus buat Nabi bangun malam wajib. Nabi setelah umur 55 tahun dia Isra Mi'raj. Umur 63 meninggal, berarti Nabi 8 tahun sholat. Belum pernah Nabi tidak berjamaah habis bangun malam. Cuma sekali Nabi menjelang wafatnya. Sehingga sahabat tunggu kok Nabi belum datang. Kata Nabi lagi meriang. Di situ ada malaikat malaikat menyambut jawab. Sekali Nabi, tapi akhirnya sembahyang juga. Imamnya Abu Bakar. Nah kita berapa kali ke masjid sama enggak ke masjid? Saya minta Bapak, masjid mana yang kita sholat? Di masjid dekat rumah kita. Kadang-kadang ngaji bagaimana seperti dia orang sini ngaji ke sono. Bayang Jumat ke sono. Jadi begitu. Di sini. Orang sini ke sini, orang sono ke sono. Nah kalau orang sini ke sono, sini sampai ngurus. Kadang-kadang ngajinya sama setan. Orang sini bayar ke sono Pak, di Jakarta. Ya kalau di sini nanti nggak ada imam, nggak ada khotib, dosa sekarang ini. Maka khotib diperuntukkan bagian ibu dia. Gitu men. Udah tahu pukul 10 soal tadi. Ya, kita udah tuh masing-masing takwa. 10. Kalau khotib jam 10 datang, angkat tambahin kan. Kalau jam 12 kurang 5, potong cepet. Nah, sampai DKM apa? Begitu. Mana? Enggak. Aku mau kentut itu DKM. Kok dia belum belajar? Wah, keringet ke bawah-bawah. Jadi kalau khotibnya pukul 10 sampai dikasih martabak, rokok, kan enjoy. Ya, bener ya? Betul. Supir apa? Jangan ninggalin setir. Mobil ngetem, supir ngopi, kagak penuh-penuh sewa. Sewa naik, turun lagi jam. Coba kok ada situ. Angkot 42, 33 ya. Penuh. Saya udah tahu 25. Jadi dengan Ustaz datang, udah gua tuh beli udah. Monggo ngopi, bilang bisa. Jadi bagaimana Ustaz? Asaka. Semoga Allah menjadikan engkau, mengutus engkau, menciptakan engkau maqamam mahmudah. Apa maqamam mahmudah? Ai inna yuqi maqaluka maqamam mahmudah. Orang itu mempunyai nilai. Lain orang bangun malam apa tidak. Nih, ente pulang ngaji sama pulang kondangan ke rumah, bini dia lain dari mana? Enak tuh, kondangan lu, makan doang, iya. Coba pulang dari masjid, malu, bikin kopi, dia tenang. Ya, orang dari mana? Di masjid nggak ada kopi, nggak ada nasi. Di kondangan kalau ngomong udah. Ya, bini lain Pak, ya. Orang mau ngajak kita. Apa kata si Alfa? Bah,
populer di situ dia. Kalau tadi di situ ada si Rapli itu. Iya, sudah. Rapli Ahmad. Iya. Maka anaknya yang dua itu kembar, satu Ahmad, Rapli, satu Ahmad. Di sejarah itu ada sih yang muncul tiba-tiba begitu. Sidang majelis yang mulia. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-maqamul mahmud, tempat ranking yang dipuji Allah. Allah muji orang yang mau salat. Wal maqamul ladzi asfa'u bihi li ummati. Cuma hanya umat Nabi Muhammad yang oleh nabinya diperintahkan oleh Al-Quran bangun malam. Umat lain tidak ada. Kita beruntung jadi umat Islam. Umat Nabi Muhammad ada sholat sunat malam. Dulu zaman Nabi Isa nggak ada. Coba udah sim. Nah, kalau mau bini bangunin. Saya mau ustaz bini saya mah susah. Ada nih ilmu penemu sampai pemakai. Kalau istri kita masih ada, bangun malam. Cuman cara banguninnya pelan-pelan, kalau udah bangun tetesin air mukanya. Ini ngerti ya, perempuan biar ngerti, bukan laki cuci. Bangun malam. Ada laki sembahyang, bini amin. Cocok kata malaikat kompak nih. Ini kadang lakinya rajin, bininya sombong. Jadi ada bini bener, laki nggak geblok. Yang enak laki jadi imam, bini amin. Cuman kata bini, bang doanya biar kencengan. Takutnya doanya pulang, ya Allah. Bini ada doa yang amin. Akhirnya bininya amin ya. Kenapa ngantuk? Apa lu amin ya? Jadi ada cerita di Mekah. Nah saudara hadirin, ini ada hadis saya baca. Seorang budak belia, orang miskin, orang Afrika, namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini wong cilik, wong besok, kata kita. Beliau dapat hadis dari Nabi. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Munzir, kata Bilal, alaikum biqiyamil lail. Apa alaikum? Banyak artinya. Biasakan, mau nggak mau bangun malam dong. Apain sholat? Fa'innahu daku sholihin. Karena bangun malam sholat itu kerjaan orang soleh. Kita pengen dibilang soleh. Soleh itu benar. Qoblakum, sebelum kita lahir, engkau kita, nenek kita, dulu nih 14 abad yang lalu orang rajin bangun malam. Lihat orang-orang tua, anak 15 ngejahit, di babak goda ngejahit 15 hidup. Ada anak 15, dua juga pusing, satu dia pusing, dua ada perempuan mulu lagi. Nah, kenapa bangun malam? Satu, dulu kerjaan orang soleh. Kita pengen dimuju sama orang soleh. Caranya bangun, jangan banyak-banyak berdoa saja Pak. Tapi bisa ngantuk banget, tidur lagi dah. Makanya bangun jangan terlalu malam. 4 dah. Subuh kan 4:45. Pukul 4 mandi, cebok, duduk, ngopi dikit, sama ngerokok. 3:05 sempat dah. Kalau sembahyang nggak ngerokok, gue yang duduk. Ya, maaf ya. Saya udah biasa kalau subuh tuh sambil ke air sambil ngerokok. Kayaknya kita ngerokok tuh, maaf ini ya. Rokok itu kan ada api. Pulang malam nih ngerokok seperti. Kalau nggak mau iseng mah. Sebab setan dijadiin dari api. Kita pulang iseng ngerokok, ketemu setan, kata setan, kita meneriwat itu. Ya, ada. Gak percaya praktikin dah. Orang nggak ngerokok, jalan sendiri, iseng. Gue merokok, gue nyot.
Setan pada ngeliatin dah. Temen lu jadi ganggu. Api sama api. Ya. Ya meskipun orang yang merokok kalau mati itu pasti dibakar. Pasti orang merokok kalau mati dibakar. Enggak benar? Rokoknya. Makanya gua kalau iseng merokok, bangun malam memang enak. Serem, lepas batu. Enggak, ayo dia. Urusan banyak, musolanya nggak ada tembok ya. Iseng mah ada pak, maaf, jujur kita. Gua merokok ah. Gua ini bangun saja. Gua merokok nih, gak diganggu nih. Gua malam. Kita ngomong darah gila. Alhamdulillah saya kan mendengar itu. Gak begitu lupa. Gua kita lagi begini, keren buat. Ayo begitu pak, ngakok kita. Kayak kakak, jidat bisa itu. Nah, itu bangun malam. Kata Bilal, itu bangun malam kerjaan orang-orang soleh. Terus wa min hadun anil ismi, kita dijaga oleh Allah karena sing bangun malam jauh sama perbuatan dosa. Kayaknya kita selamat sama dosa. Pengaruh bangun malam itu menyingkirkan dosa. Ada nggak orang yang ngadu ayam siang malamnya bangun? Nggak ada ayam. Ya. Wa mukaffaratun lisayyi'at, kejahatan keburukan itu tersingkir. Wa matrodatun lidai anil jasad, itu bisa menghilangkan penyakit yang terkena badan. Orang pengen sehat bangun malam, kayak biar tua aja. 72 ini semua udah jago. Jago berapa? Baru 37. 72 apa? Ustaz, apa resepnya? Resepnya apa? Cuma SBS resepnya. Sehat, maka selamat. Lapar makan, capek istirahat, ngantuk tidur. Ya benar ya? Lapar, makan. Kalau belum makan, kalau belum lapar, belum makan. Pak makan pak, kalau belum lapar kok. Coba dah, makan belum lapar, kagak gurih. Dalam teli sama pepes oncom lapar, gures. Ya benar ya? Iya lapar. Tuh ya, ini yang enak nih. Wa matrodatun lidai, mengusir penyakit anil jasadi yang terkena yang menimpa badan. Orang dulu tua tapi nggak pikun. Ya, gigi udah habis. Kamu sudah begitu pak? Gini rambut mahal. Lu dipikok norak. Bukan gua bakal kehidup, nggak usah. Emang begini, ya enak mandinya dia. Kalau mandi junub enak. Kalau gondrong ribet, sampo ya. Jangan bilang gitu amat. Gua dipikok norak. Baik itu. Nah, hadirin kaum muslimin, Itu tadi ya. Kata Imam Bukhari wa Muslim, yanzilu Rabbuna, Allah bakal nurunin dari langit tabaraka wa ta'ala ay amruhu kulla lailatin, setiap malam untuk Allah baik sama kita. Diutus malaikat rahman ila sama dunia, dari alam malakut ada proyek, malaikat rahmat turun ke bumi. Siapa tahu umat Nabi Muhammad lagi pada bangun malam meminta turun. Dilihat ini truk ngabling, ada yang begadang gaplek. Iya begadangnya begadang berpuluh. Hina yabqa, di mana malaikat itu turun, yabqa tetap sulusal lailil akhir. Jadi digambarkan malam 12 jam, siang 12 jam. 12 dibagi 3 sepertiga, 4. Jam 6 sore, 7, 8, 9. Bagus. 10, 11, 12, 1. Lebih bagus. Bagus banget di akhir. 3 dihitung main. Kita minta ya Allah, tanah gak laku-laku ya Allah.
Pada kemana ya Allah? Dari mulai SBY sampai Jokowi sampai Prabowo. Oh, tanahnya dia laku. Lagi datang nggak PT? Apa yang punya tanah? Iya. Kita ngasih fotokopi sama orang, orangnya nggak dimasukin ke PT. Insyaallah kita wajib minta dapatnya harus. Jadi malaikat turun sulusul lailil akhir. Tanggal 24 dengan 44 sehari. Makanya Nabi kasih hadis rakaatani qabla subuh. 2 rakaat sembahyang qabla subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha. Orang susah. Lawan tidur sih. Ntar habis subuh lu. Tidur dah. Mau tidur ke mandar ke nongkrong. Kemana ke sih jalan-jalan kemana kek? Mau ke makam mana ya? Mana kek kalau itu kemana kek? Ntar tidur dah. Ngantuk masih memang udah dagangan setan itu sepertiga malam. Cuma lihat dah. Jam 2 belum tidur. Jam 3 belum tidur. Subuhnya ngantuk. Anjing banget itu. Maka maaf nih Pak, saya pengalaman di Betawi, Mampang Perapatan, Warung Kunci, itu kan banyak Betawi. Yang dari Kuningan arah ke Ragunan. Itu ada masjid dia begini 2 lantai. Namanya Masjid As-Salafiyah. Anak Betawi kan kalau malam suka main catur, suka main halman. Malam minggu dia begadang habis. Pas azan, dia acak-acak ke masjid. Kepada bawa kain, itu suara kain apa? Jadi dia langsung begadang ke masjid. Habis azan subuh, kan nungguin koman, baca Ratibul Hadar. Itu Betawi yang imanah kuat. Jadi kita kan begadang, tidur di masjid, subuh pulang, kan anjing itu. Banyak itu begitu ya. Sore pada tidur di masjid, ngomong ngantuk, azan pulang. Kayak ke kiri terus kiri. Anak anjing. Soalnya begitu Pak. Udah tutup kita ke masjid. Masjid. Biasanya ngantuk, tapi ada di masjid. Mendingan ngantuk di masjid daripada melek di mana-mana. Dia tahu resiko kadang ngantuk. Tapi mereka udah punya prinsip. Jangan tinggalin sholat subuh. Terutama qobli. Itu nih. Ada. Insyaallah. Lu udah sono bayar di situ aja pembeliannya. Masjid As-Salam. Tanpa bawa motor. Kalau menjalan susah, lu bikin jalanan bawah tanah. Ya kadang-kadang menjauh aja udah nggak susah. Jadi tabaraka wa ta'ala, maka diobrol sama Allah fayaqulu. Kata Nabi Allah ngomong begini, mayad'uni fa astajibu lahu. Baca Ma'astajibah. Jadi Siapa yang berdoa kepadaku pasti doanya diterima. Apa yang kita doa kita minta, doa itu minta. Ya kita minta yang kebutuhan kita aja Pak. Ya Allah berikan aku sayap menjadi Gatot Gajah. Kita minta aja, jadi sehat panjang umur, biaya cukup buat anak, mudah-mudahan tanah di Aceh laku mahal. Begitu, jangan minta ya Allah bini nambah, yang ada gak habis. Ya maaf ini jangan disinggung ya nyatu. Silakan. Wa mayas ya. Siapa orang mayat uni, siapa yang minta kepadaku di malam terakhir, fa'astajib lahu, maka aku terima diijabah. Wa mayas aluni fa'uti, siapa yang minta aku kasih. Kurang baik bagaimana Allah? Wa mayastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Siapa yang baca istighfar diterima. Udah begitu aja Pak. Mudah-mudahan ya di 80 tahun Republik. Berarti 80 tahun kita ibadah lebih banyak sebab 80 tahun umur udah alhamdulillah lewat daripada pada luar sana. Ya, yang tua-tua udah
datangnya ya, kematian yang belum biasa, bangunlah pelan-pelan, jangan langsung sholat dulu, belum bisa tidur lagi besok baru pelan-pelan ya. Dan buat kebaikan proses. Sebenarnya bukan jemaah, haji bukan bahaya. Yang namanya ibadah urusan normal, namun bila menjadi berat, tapi berat kalau dirasain, dengerin, berat dirasain, kalau dikerjain aja. Coba dah, bapak dari rumah ngomong, haji jangan, dirasain, haji belum pakai baju, haji jangan. Kalau lagi. Nah ini kan dari sono Pak, ini dari berutang Pak jauh. Mana? Jeruk. Pabrik berkaji. Dirasain berat Pak naik. Apa aja dirasain berat? Berak jangan. Celana lanjut. Ya bener ya. Berat. Ibadah kayak berak. Berani gak Bapak begitu? Coba ada orang berak surga? Lu boleh surga. Karena kita kalau kita rasain berat, tapi kalau dilaksanain mudah-mudahan kita baca Al-Fatihah, Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seusia ini kalau berikan keringanan dalam ibadah utama, kita akan memohon ya Allah ya Rabbal Alamin, mudahkan urusan kami jauhi dari bala penyakit musibah di seluruh umur ini, ringankan kita dalam ibadah, jauhi dari musibah. Ampuni dosa saya, dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa saudara kita, dosa guru kita. Al-Hadiya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'alna sabura. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang sabar dalam rangka mengikuti laksanakan perintah-Mu dan meninggalkan larangan-Mu. Waj'alna syakura. Jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai bersyukur. Segini kita alhamdulillah. Waj'alna fi ainina sabira. Ya Allah, jadikanlah kami melihat diri kami dalam pandangan kami kecil. Waj'alna fi a'yunin nasi kabira. Jadikanlah diri kami di mata orang lain harganya dibandingkan. Dan di subhana rabbika rabbil